Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam SO gelombang yang ketiga. Pada malam hari ini untuk kelas SO malam gelombang yang ketiga, kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini, kita membahas tema tentang perangkat keras atau yang dikenal dengan istilah hardware. Tentunya mungkin banyak, bahkan semuanya sudah bisa memahami tentang tema ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas untuk tema perangkat keras pada malam hari ini. Perangkat keras atau hardware. Pada seperangkat komputer, biasanya terdapat beberapa komponen yang bekerja saling mendukung antara satu dengan yang lain. Komponen tersebut dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras. Setiap komputer dirancang dengan spesifikasi perangkat keras tersendiri. Oleh karena itu, baik dari performa, kecepatan, dan keunggulan dari setiap komputer bisa berbeda-beda. Semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka semakin bagus pula untuk kinerjanya. Perangkat keras biasanya berbentuk fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, dan diketahui bentuknya. Keberadaan hardware pada sebuah komputer tentulah sangat vital. Setiap perangkat keras memiliki fungsi tersendiri. Dengan begitu, setiap hardware tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dalam seperangkat komputer harus terdiri atas beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, kartu memori, CPU, dan sebagainya. Semua komponen tersebut akan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga komputer bisa beroperasi dengan baik. Kemudian, semua komponen perangkat keras tersebut membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Berikut adalah contoh gambar dari perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari perangkat keras. Fungsi yang pertama yaitu perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini. Sedangkan perangkat periferal atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Perangkat keras untuk pemrosesan data, ini adalah fungsi yang kedua. Hardware ini memiliki fungsi dalam olah data atau untuk mengeksekusi perintah apabila ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU atau Central Processing Unit, sound card atau kartu suara, VGA, dan motherboard. 3. Perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Monitor dan speaker adalah perangkat utama untuk fungsi tersebut. Komponen pendukungnya seperti printer, proyektor, dan sebagainya. Yang berikutnya, perangkat keras untuk penyimpanan. Fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai penyimpan data dari pengguna. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yakni RAM untuk penyimpanan volatile dan hard disk untuk media penyimpanan non-volatile internal. Ada pula ROM atau read-only memory sebagai media simpan dengan sifat non-volatile. Jadi, datanya tidak akan lenyap ketika listrik mati. Sesuai namanya, maka sifatnya hanya read-only. ROM umumnya dimanfaatkan sebagai
firmware atau chip BIOS. Yang berikutnya adalah perangkat keras kelistrikan. Agar sebuah komputer bisa beroperasi, pastinya membutuhkan pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Perangkat keras seperti power supply bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya. Tidak hanya itu, biasanya komputer juga dikoneksikan dengan stop-volt atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan daya listrik sebelum nantinya dikelola oleh power supply. Uninterruptible power supply atau UPS bisa juga ditambahkan pada perangkat komputer. Tujuannya sebagai hardware untuk backup daya listrik, sehingga pada saat listrik mati, maka perangkat komputer tetap bisa hidup untuk beberapa waktu. Pemasangan UPS sangat penting agar komputer tidak tiba-tiba mati ketika aliran listriknya terputus. Dengan begitu, sekaligus mencegah resiko kerusakan perangkat keras dari komputernya. Berikut ini sejumlah contoh dari perangkat lunak yang lazim digunakan di perkantoran atau pribadi. Yang pertama yaitu keyboard. Perangkat keras ini tersusun dari banyak tombol, sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Input data sangat didukung dengan keberadaan hardware ini. Anda bisa menggunakan keyboard dengan kabel atau nirkabel. Yang kedua, mouse. Perangkat keras pendukung ini dimanfaatkan sebagai input data yang bisa mengendalikan kursor, fungsi klik, dan scroll. Anda juga bisa menggunakan mouse dengan kabel dan yang tanpa kabel. Yang ketiga, scanner. Hardware ini bekerja layaknya mesin fotokopi. Jadi bisa memindai data berupa teks pada buku, foto, dan sebagainya. Sehingga bisa menciptakan soft copy atau file dari berbagai media tersebut. Yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit atau yang dikenal dengan prosesor. Perangkat keras ini adalah otak dari komputer, sehingga seluruh proses yang berlangsung pada seperangkat komputer dikendalikan oleh prosesor. Semakin canggih prosesornya, sudah pasti semakin bagus pula performa komputernya. Yang kelima yaitu motherboard. Perangkat keras ini merupakan papan sirkuit yang mengkoneksikan seluruh hardware pada perangkat komputer. Guna mendukung kinerjanya, motherboard dilengkapi chip BIOS atau yang dikenal dengan Basic Input-Output System. Berikutnya adalah Video Graphic Array atau VGA. Tugas dari perangkat keras ini adalah memproses visualisasi data berbentuk grafis. Perkembangan hardware ini sangat pesat, guna mendukung industri desain grafis, game, dan multimedia. Sound card. Kartu suara ini berfungsi dalam pemrosesan data dengan format suara. Perangkat keras ini bermanfaat saat komputer mengeluarkan suara atau melakukan perekaman suara. Monitor. Media output ini berguna dalam menayangkan hasil dari proses data grafisnya yang didukung oleh VGA. Speaker. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang merupakan hasil pemrosesan dari kartu suaranya. Berikutnya printer.
Perangkat keras ini berguna untuk mencetak hasil kerja pada komputer. Kertas biasanya media yang lazim digunakan. Saat ini ada pula produk yang menggabungkan ketiga fungsi pada sebuah printer, sehingga perangkat ini bisa untuk mencetak, fotokopi, dan scan. Berikutnya proyektor. Biasanya perangkat ini digunakan sebagai penunjang presentasi, proses belajar mengajar, atau menonton film. Anda tinggal mengkoneksikan pada komputer dan menembakkan cahaya proyektor pada media yang sesuai. RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. RAM adalah media simpan data ketika diproses oleh prosesor, sedangkan ROM merupakan media simpan yang sifatnya hanya read only. Hard disk. Perangkat keras ini tersusun dari piringan sebagai media penyimpanan sistem operasi, software, dan data pengguna komputer. Perlu kita ketahui bahwa perangkat keras pada komputer terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Piranti masukan atau input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer, seperti keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain. 2. Piranti pemroses atau proses adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Prosesor terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit atau CU, merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai output device. Yang kedua yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmatika seperti menambah, mengurangi, perkalian, pembagian, dan lain-lain, serta data logika atau perbandingan. Yang ketiga, piranti memori atau storage adalah media penyimpan data pada komputer. Memori terbagi atas dua macam, yaitu read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain adalah perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mencek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Tapi pada saat sekarang, ROM telah mengalami perkembangan dan banyak macamnya. Yang keempat, piranti keluaran atau output adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak lainnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali dari memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU, sesuai yang kita inginkan. Dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran.
Berikut adalah bagan atau gambar dari perangkat keras. Jadi ini merupakan bagan atau bagian dari input device ya, di mana input device ini meliputi ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada trackball, ada light pen, kemudian scanner, image scanner, kemudian barcode reader, ada digitizer, ada voice recognition, ada touchscreen, ada video player, ada kamera, dan lain-lain. Kemudian ada juga bagian peripheral. Untuk bagian peripheral ini meliputi ada network card, ada modem, ada MIDI card, TV card, dan lain-lain. Kemudian ada bagian output device. Contohnya ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Kemudian ada juga storage device, meliputi disket, hard disk, CD-ROM, optical disk, PCMCIe card, magnetic tape, cartridge, dan lain-lain. Semua bagan dari hardware ini atau perangkat keras itu mengacu pada CPU, di mana di dalamnya terdapat prosesor, RAM, dan ROM. Perangkat input dan output. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I/O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya ada mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Ini adalah contoh-contoh dari perangkat input dan output. Pengertian input, perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Yang kedua, perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Perangkat input komputer bisa dicontohkan ada keyboard, mouse, touchpen, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, dan lain-lain. Mungkin Anda bisa menyebutkan contoh perangkat input komputer lainnya di luar yang dicontohkan di sini. Nah, untuk yang pertama, contoh dari perangkat input ini adalah keyboard. Digambarkan seperti ini, ada banyak jenis variasi dari keyboard sekarang ini. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai dengan Z. Sedangkan angka, ada angka 0, 1, hingga 9. Selain itu, dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah, tanda tanya. Juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali, sehingga terdapat berbagai macam varian port, seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari posisi bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Digambarkan seperti ini. Yang ketiga, light pen. Gambarnya seperti ini. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan.
Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable, seperti pulpen, dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi, kita dapat menulis maupun menggambar dengan lebih mudah. Layar monitor mampu untuk merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang biasanya mempunyai kabel penghubung. Contohnya, notebook SART. Pemakaian light pen dipergunakan untuk program tertentu, seperti program CAD atau Computer Aided Design, atau CAM yaitu Computer Aided Manufacturing. Yang keempat, scanner. Gambarnya seperti ini. Sekarang mungkin lebih banyak lagi model atau tipe atau jenis dari scanner dengan beragam bentuk dan modelnya ya. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat atau yang dikenal dengan 3-in-1. Setelah kita membahas tentang perangkat input, berikutnya kita membahas tentang perangkat proses. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Digambarkan seperti ini. Berikutnya kita membahas perangkat storage. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD sendiri pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc. Namun, beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc atau cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD saja. Dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Digambarkan seperti ini. Berikutnya pengertian dari output. Output berarti luar. Jadi perangkat output adalah perangkat atau piranti komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. Perangkat output komputer meliputi ada monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data.
Resolusi gambar tiap monitor bisa berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman dari gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam softcopy device dengan bentuk flat atau layar datar, layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Ini adalah sekilas gambaran tentang monitor. Kita lihat untuk yang sekarang berbagai macam bentuk dan model monitor itu banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini biasanya memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di institusi negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Berikut adalah gambaran dari media printer. Yang ketiga yaitu proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik yang berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini biasanya mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Berikut adalah gambaran dari yang namanya proyektor. Berikutnya plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3. Plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis biasanya memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian tinta dicairkan melalui pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena. Namun plotter elektrostatis memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis pena.
Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya yaitu memanfaatkan energi panas supaya terbentuk gambar. Ini adalah visualisasi dari yang namanya plotter. Oke, itu tadi adalah materi yang saya berikan untuk malam hari ini. Ya, harapannya Anda semua bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil wawasan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa, pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis ya, di mana maksud diberikannya kuis ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi yang sudah diberikan. Nah, untuk malam ini kuisnya ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan di video materi. Nah, jadi silahkan Anda lihat dulu video materinya ataupun PPT materinya. Perangkat inputnya contohnya apa saja. Setelah itu silahkan ambil 2 contoh di luar contoh yang ada di materi tadi. Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh perangkat output selain yang dicontohkan di video materi. Ini juga berlaku sama ya. Jadi di sini yang diminta 2 contoh perangkat output selain yang dicontohkan di materi. Saya ulangi ya. Jadi soal untuk nomor 1 ataupun soal nomor 2 ini 2 contoh saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi contoh perangkat input maupun perangkat output itu semuanya di luar yang dicontohkan di sini. Kemudian yang ketiga, sebutkan golongan perangkat keras. Yang keempat, jelaskan pengertian dari perangkat keras. Dan yang kelima, sebutkan 1 fungsi perangkat keras. Saya hanya minta 1 ya. Kan ada beberapa fungsi tadi. Nah, di sini silahkan pilih salah 1 fungsi saja. Kemudian bisa Anda gunakan untuk menjawab kuis pada malam hari ini. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Jangan lupa nanti untuk kuis dijawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Untuk link video channelnya sendiri nanti akan di-share bisa melalui Siakat maupun melalui WA Group. Bagi mahasiswa yang sampai sekarang belum masuk ke WA Group, untuk segera masuk ya, nanti bisa menghubungi saya untuk bisa mendapatkan linknya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian dan kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.